Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Fakan qala mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain ila an qala wa thaminu wal ishruna ad-du'a. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a huwal ibadah. Rawahu Syaikhan. Wad'ullaha an yaj'alaka min salihil mu'minin takunu wali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama waliyullahu wasalihul mu'minin. Wa iyyaka an takuna mimman lam yas'alni rabbah. Fa inna man lam yas'al rabbahu faqad bakhilahu. Ma'asyiral aba wal ikhwan al hadirin rahimakumullah. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita hingga di pagi hari ini. Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan, dan juga nikmat taufik dari Allah. Diberikan kemampuan untuk kita beribadah, diberikan kemampuan untuk kita salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, dan kaum muslimin diberikan Allah taufik, diangkat bala dan musibah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua husnul khatimah indal maut, amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, penunjuk jalan untuk kita, memberi syafaat kelak di hari kiamat untuk kita, dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan di dalam kitab Syu'bul Iman, cabang iman yang ke-28, wasamin wal ishrun. Ad-du'a, yaitu adalah doa. Itu kita berdoa itu adalah cabang keimanan. Maka semakin kuat keimanan seseorang tersebut adalah semakin banyak dia akan berdoa, semakin yakin dengan doa. Karena inilah cabang keimanan. Maka para aulia tidak lepas doa. Setiap saat berdoa. Dan Nabi SAW mengajarkan kita setiap saat, setiap keadaan ada doanya. Setiap perubahan waktu ada doanya. Setiap saat. Maka doa ini jangan sampai kita tinggalkan. Adalah cabang keimanan ke-28. Nabi SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, ad-du'a wal ibadah. Rawahu Syaikhan. Doa adalah ibadah. Jadi kalau kita berdoa, ya beribadah. Maka sudah cukup hal tersebut untuk kita setiap saat berdoa. Dan memang kita ini adalah butuh dengan Allah setiap saat, setiap keadaan. Kita ini fakir, yaitu fakir itu adalah orang butuh. Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, Maha Kaya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita setiap saat itu berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bagus kita itu setiap saat itu tidak lepas doa. Tidak doa harus kita
duduknya, kita ngadap kiblatnya, angkat tangan. Tidak. Setiap saat kalau baca kita berdoa. Nyingok apa? Nyingok sesuatu yang bagus, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyingok sesuatu yang tidak bagus, berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyaksikan apa? Berdoa. Karena tidak ada di alam semesta ini sesuatu yang mantap ataupun bergerak kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Maka doa itu adalah minta kebaikan atau berlindung dari kejahatan. Itu doa. Bagaimana doa yang Nabi SAW banyak meminta dengannya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu doa minta kebaikan, berlindung dari kejahatan. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia hasanah kebaikan, wa fil akhirati hasanah, minta dunia kebaikan, minta ya akhirat juga kebaikan, berlindung wa qina adzabannar, lindungi kami dari neraka. Itulah isi doa. Jadi setiap saat kita isi doa itu minta kebaikan, berlindung dari kejahatan. Dan yang kita saksikan, yang kita dengar, antara dua inilah. Mungkin baik yang kita dengar, mungkin tidak baik. Ketika tidak baik, ya berlindung dari hal yang tidak baik tersebut. Ketika baik, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap saat. Maka para aulia, para sholihin itu setiap saat mereka berdoa. Tapi memang kualitas doa beda. Makanya kalau orang banyak berdoa kan ibadah ini. Berarti ibadah ini kualitasnya beda. Maka doa yang mustajab itu pada saat kita yakin betul-betul dengan Allah Subhanahu wa taala mustajab. Makanya doa itu kadang-kadang tergantung dari 3 hal untuk mustajabnya doa. Yang pertama adalah berkenaan dengan waktu berdoa. Kenapa kita habis sholat kita berdoa? Kenapa tengah malam kita berdoa? Ini waktu-waktu yang mustajab ketika berdoa. Sebenarnya setiap saat baca baik kita berdoa, tapi ada yang lebih cepat doa kita dikabulkan berkenaan dengan waktu. Ke tengah malam kita berdoa waktu yang mustajab. Ada yang dikabarkan Nabi SAW setiap Jumat saatul ijabah dikatakan, waktu yang mustajab. Nah, di hari Jumat banyak-banyak berdoa karena ada waktu yang di situ cepat doa kita dikabulkan. Waktu yang mustajab, apa yang kita minta diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itu setiap Jumat, dari mulai malam Jumat sampai tenggelam matahari di hari Jumat. Makanya beda pendapat ulama yang menyatakan kapan ini waktunya. Ada yang menyatakan waktu antara khutib naik mimbar dan menyatakan antara 2 khutbah ketika khutib duduk. Ada yang menyatakan setelah asar sampai tenggelam matahari. Dan itu pendapat-pendapat yang ada dalilnya, sandarannya. Yang jelas di setiap Jumat ada waktu yang mustajab. Yang kedua berkenaan dengan doa adalah tempat kita berdoa. Maka di antara dianjurkan di multazam, tempat ini mustajab doa. Jadi tempat-tempat yang baik. Ya, di masjid di antara tempat yang mustajab untuk berdoa, itu dianjurkan. Dan yang ketiga yang lebih utama adalah berkenaan mustajab doa orang yang berdoa. Jadi kalau ada waktu yang mustajab, tempat yang mustajab, tapi wongnya terhijab, tidak baca, terkabulkan.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan tentang mustajab doa, seseorang dikatakan laki-laki, wa zakar rajulun as'as akbar yutulis safar yamundu yadaihi ila sama faqala ya rab ya rab. Ini sebab-sebab mustajabnya doa adalah seseorang yang dia terasa hina, terasa rendah dirinya, perjalanan jauh. Orang musafir itu diantara juga mustajab doa. Dan merasa dirinya rendah itu mustajab doa. Angkat kedua tangan, berulang-ulang doanya. Maka kalau doa kadang-kadang kita 3 kali, ya Allah, ya Allah, ya Allah, banyak doa berulang-ulang doa mustajab. Tapi orang ini terhalang. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini makan makanan haram, minum minuman haram, bagian dari yang haram, menuhi perutnya dari yang haram. Bagaimana nak diijabah? Ini kan terhalang uangnya, waktunya mungkin tepat, keadaannya tepat, tempatnya mungkin tepat di dalam berdoa, tapi terhalang dikarenakan makan makanan haram. Itu terhalang. Bagaimana nak diijabah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya uang yang berdoa itu adalah hal yang terpenting. Makanya kita sendiri walaupun kita mampu berdoa, banyak-banyak kita minta doa dengan uang. Kita mau doakan minta nian, bukan hanya sekadar yang baik, minta dan yakin berharap uang ini doanya mustajab. Terutama orang-orang yang soleh, kita kunjungi minta doa, doakan kami dan keluarga, mudah-mudahan diberkahi. Minta doa. Karena kita tidak tahu doa wong yang mustajab ini. Justru wong-wong yang kita anggap ini remeh, doanya mustajab. Kalau minta akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ruba asas akbar marfu alal bab la aksama Allah la abarrahu. Kadang-kadang ada wong yang rambutnya kusut, berdebu, tertolak di pintu-pintu, tidak boleh masuk. Tapi kalau dia minta kepada Allah, maka akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada wong yang diremehkan, wong. Tapi kalau dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberinya. Contohnya Uwais Al-Qarni radhiyallahu taala anhu arda. Mustajab doa. Kita banyak-banyak juga minta doa dengan doa. Doa itu ibadah. Jangan kita berhenti dengan doa. Dan di sini Imam Nawawi menyatakan doa untuk berdoa. Wad'ullaha yaj'alaka min salihil mu'minin. Takun wali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mintalah kepada Allah di antaranya. Dijadikan kau tu orang soleh. Orang soleh mukmin. Minta jadi orang soleh. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Yusuf alaihissalam lagi minta diikut dengan orang soleh. Rabbi qad ataitani minal mulki wa alamtani min ta'wilil ahadits fadil samawati wal anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wal hikni bis solihin. Nabi Yusuf minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ninggalkan aku dalam keadaan muslim, ikutkan aku dengan orang-orang soleh. Itu doa Nabi, ikutkan dengan orang-orang soleh. Jadi doa kita minta jadi orang soleh, maka engkau akan menjadi pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat penting. Kita terutama di akhir zaman ini memposisikan diri kita, minta kepada Allah kita menjadi orang soleh mukmin. Jadi orang soleh, karena orang soleh akan bersama Nabi, membela Nabi. Karena kedudukan posisi pada saat ini kita ini posisi kita pada pembela Nabi, pencinta Nabi, atau malahan membangkang, na'udzubillah min dzalik. Hati-hati di zaman sekarang. Pelajaran sejarah sudah ada.
bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah senang galau? Ada yang membangkang. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lain yang mereka sudah punya kedudukan. Mereka dihargai, dihormati oleh kaumnya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, beliau termasuk salah seorang tokoh di Mekah, pembesar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu diminta pendapat, dihormati wong. Beliau tidak pernah minum khamar. Beliau terjaga luar biasa, akhlaknya luar biasa. Jadi tokoh. Wong ada masalah datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Musyawarah tidak bermasalah datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dihormati wong. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, beliau langsung ikut Nabi. Tidak peduli penghormatan wong, tidak peduli. Ini yang pantas untuk dihormati, untuk diikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ambil mengarahkan wong. Beliau sendiri tunduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini wong yang hebat. Tidak ada sifat hasud. Dia memposisikan dirinya posisi yang benar. Hingga akhirnya orang-orang yang condong kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq melok juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan banyak sahabat ketika mendengar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana? Pelok juga kata Sayyidina Abu Bakar. Benar, aku termasuk sudah melok itu. Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melok. Orang yang condong kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar arah. Tapi ada di sisi lain Abu Jahal. Sama-sama yakin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq yakin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman, mengarahkan orang-orang yang ikut ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunduknya luar biasa, tidak lagi mengeluarkan pendapat dia. Apa kata Nabi, itulah yang diikuti. Tapi Abu Jahal yakin juga dengan Nabi, benar, tapi sifat hasudnya ada. Hasudnya, sombongnya, tidak galak mengikuti Nabi. Sampai ketika ditanya tentang Nabi Muhammad SAW, dia menjawab secara jujur dengan kawannya, memang benar Nabi SAW, dia yang memang seorang Nabi. Tapi akhirnya diungkapkan bahwa kami ini, suku kami itu Bani Abdiddar dengan Abdul Manaf, yang lebih lagi Bani Hashim, itu bersaing dikatakan. Ketika dia ada Nabi, kami tidak mungkin ada Nabi. Mau tidak mau, kami ingkari. Biar levelnya sama. Nak selevel dengan wong mempunyai keutamaan, mengingkari keutamaan itu celaka. Nah, di zaman sekarang banyak terulang. Karena setiap zaman itu. Nah, tinggal bagaimana posisi kita. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau tahu bahwa ini punya keutamaan, beliau tunduk. Abu Jahal yakin, tapi akhirnya mengingkari keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan celaka. Yang lebih celaka daripada itu adalah orang-orang yang melok dengan dia. Yang melok dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq selamat. Yang datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengungkapkan keinginan didukung oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Benar, aku juga termasuk pengikutnya. Melok jadi beriman. Abu Jahal yang konsultasi dengan Abu Jahal, yang ikut dengan Abu Jahal, pemikiran-pemikiran Abu Jahal, ikut memang tak usahlah kau peloi, itu tak benar. Ya dah melo akhirnya terpengaruh dengan Abu Jahal. Banyak terbunuh di peperangan Badar, terbunuh di peperangan Uhud dan lain sebagainya karena mengikuti pemikiran Abu Jahal.
mengingkari keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Biar selepel. Padahal tidak akan mungkin wong itu selepel ketika mengingkari keutamaan. Justru kepengen nak selepel, ikuti, akui keutamaan seseorang dan kita ikut, maka kita akan segolongan dengan mereka sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menjadi sahabat Nabi. Di dunia bersama Nabi, di alam barzakh bersama Nabi, di akhirat kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan hal tersebut. Ini doa yang diajarkan, di antaranya kita minta jadi orang soleh mukmin agar kita menjadi pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama waliyullahu wassalil mu'minin." Sesungguhnya wali Allah ada orang soleh, orang mukmin. Solehul mukmin. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita itu. Berusaha terus minta jadi orang soleh, minta jadi pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu harus keinginan untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka an takuna mimman lam yas'al rabbah. Hati-hati engkau, dikatakan Imam Nawawi, menjadi orang yang tidak pernah minta kepada Tuhanmu, tidak pernah minta kepada Allah. Jangan tidak berdoa. Mogalah kita benar-benar berdoa. Jangan tidak minta berdoa. Fa inna man lam yas'al rabba faqad bakhil. Orang yang tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala menganggap Allah Subhanahu wa taala bakhil. Minta banyak-banyak dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Dermawan. Jangan berhenti meminta. Dan permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memberikan yang terbaik kebutuhan kita. Maka ungkapan dikatakan bahwa Allah akan memberikan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Namanya itu sebenarnya. Kita berdoa itu dikabulkan Allah, tapi Allah memberikan adalah kebutuhan kita. Kita minta, ya Allah, pasangan lagi sepi ya Allah, kami kelak pasangan ini luaskan rezeki ya Allah. Doa amin. Sago ya Allah amin. Allah nyengok, dia ini masih ada dosa. Kata Allah, ini doa ampuni dosa. Dia nyangka tidak dikabulkan Allah, Allah memberikan yang terbaik. Dosanya dia diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa tadi minta, ternyata dia akan diturun musibah untuk dia. Allah jauhkan musibah ganti. Dia nyangka tidak dikabulkan Allah, padahal dikabulkan Allah, diberikan yang terbaik. Nah, makanya kita jangan berhenti berdoa. Tadi kita doa fajar, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah, dikabulkan Allah. Jangan kita ngambil, tidak dikabulkan. Jangan putus asa. Karena Allah akan memberikan. Kaget kita malu. Pada saat diungkapkan kaget di hari kiamat, permintaan-permintaan ternyata dikabulkan kan. Malu kita lah seuzon dengan Allah. Nyangko tidak ditinjau. Nyangko tidak diberikan seuzon kita. Ternyata bahkan kita dinjuk lebih banyak. Apalagi sudah Allah terungkap dengan lidah. Na'udzubillah min dzalik. Husnuzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita. Pasti diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita berhenti untuk berdoa. Maka doa itu dijadikan wirid kita. Maka kalau kita baca wirid, di situ ada doa. Salat ada doa. Tidak berhenti berdoa. Maka kalau sudah tidak salat, itu dia berhenti berdoa. Tidak berharap pada Allah Subhanahu wa taala, maka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti tadi bahwa kualitas doa kita ini dengan bandingkan orang-orang soleh jauh. Kualitas mereka itu berdoa untuk setiap saat mereka berdoa itu memang berharap kepada Allah. Kalau kita ini jarang-jarang. Kalau nak jengok berdoa ni orang-orang soleh, ukurannya adalah mereka berdoa itu betul-betul berharap kepada Allah. Ibarat kalau seseorang
Kalau gitu ni kalau terdesak nian baru. Orang mukmin, orang soleh, mereka kalau berdoa dengan Allah, pecah orang terdesak nian. Berharap nian. Kalau kita ni sudah ngari sianu, ngari ini, ngari undak katik lagi. Hanya harapan kepada Allah. Nak baru berdoa, doa tengah dalu, nangis-nangis. Minta dengan Allah, ya Allah, aku ni dikejar wong hutang banyak ini. Besok ditagih wong, sudah ngari sianu. Dah dah. Dak katik keselian lagi engkau ni lah ya Allah. Satu-satunya baca nulung. Nah, kita baru itu sudah ngari. Orang kekasih Allah berdoanya model itu setiap saat. Walaupun cak biasa bagi mereka. Bahkan doakan orang itu. Mau minta doa, dia biasa senyum-senyum. Kiai doakan, ustaz doakan, senyum-senyum baik. Juga hatinya berdoa macam tadi. Becak wong yang memang berharap dak atik yang lain. Itu orang soleh. Doanya ada modal itu. Berarti tadi kalau terdesak nian, kalau tagih hutang terdesak. Ngari sana dak katik, ngari sana dak katik, barang dijual dak katik lagi sudah. Habis ceritanya ni. Besok tagih wong ni tengah malam minta nangis-nangis. Minta kepada Allah, ya Allah, engkau itulah yang tahu keadaan aku. Ya Allah, berikanlah jalan keluar, ya Allah. Katik lain kesediaan. Engkau ni lah, ya Allah. Itu baru dikabulkan Allah baru. Kalau Allah ngomong, selama ini kemana kau? Ngapa kau ngari sianu masih? Ngapa ngari sianu? Nah, sekarang baru katik lagi kata Allah, aku ni lah yang digari. Tunjuk Allah. Allah Maha Dermawan. Allah Subhanahu wa taala Maha baik dengan kita. Nah, itu orang soleh. Ini itu doanya, itu kualitas doa. Kalau kita ni kadang-kadang ala kadarnya doa. Ya Allah, berikan aku hidayah, ya Allah. Pikiran kita tempat-tempat lain. Ala kadar masih kita berdoa. Ya Allah, luaskanlah rezeki aku, ya Allah. Nah, itu baik. Ibaratnya kalau diartikan luas atau tidak sama baik. Apalagi ada anak pengampunan dosa kita. Minta tak boleh kita minta, ya Allah ampunlah dosa aku. Separuh jadilah. Tak boleh doa minta pengampunan dosa segala-galanya. Yakin kita. Kita ni kalau berdoa seolah-olah kabulkan payu tidak sudah. Nah, itu kualitas doa kita. Makanya kalau kita berdoa bersungguh-sungguh, minta betul-betul doa seolah-olah terdesak, dan kita yakin harus untuk hal demikian, yakin segala sesuatu tidak ada yang terjadi kecuali izin Allah. Itu keyakinan yang modelnya itu, hingga dia berharapnya dengan Allah, tidak berhadap dengan makhluk ini. Karena makhluk segala macam bergerak atau apapun atas izin Allah. Maka orang soleh ketika yakin itu, dia hanya berharap kepada Allah, tidak berharap kepada yang lain. Itu doanya. Maka doa yang demikian akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan khawatir, selagi masih kita berdoa, di situ Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan kita. Karena di dalam riwayat nyatakan, la yutihil du'a illa waqad adalahul istijabah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan doa kepada seseorang kecuali Allah sudah janjikan untuk diijabah. Jadi selagi kita masih berdoa, Allah izinkan berarti kita berdoa, berarti Allah sudah janjikan untuk ijabah doa kita. Maka doa banyak-banyak doa. Berarti ketika kita berdoa, Allah izinkan untuk kita berdoa. Kalau Allah tidak akan tunjuk, Allah tidak akan izinkan juga kita berdoa. Maka ketika kita diberi petunjuk, Allah izinkan kita salat. Allah izinkan untuk kita membaca doa ihdinas siratal mustaqim. Allah janjikan akan memberikan jalan petunjuk kepada kita. Orang yang tidak berdoa, itu Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan. Allah tidak siapkan untuk diijabah doanya. Dan hati-hati berkenaan dengan masalah doa. Jangan sampai doa yang jahat. Itu bukan doa. Itu nyumpai. Hati-hati nyumpai. Jangan bahasanya itu doa. Jadi bahasa dia doa. Itu nyumpai. Jangan nyumpai. Tak boleh. Dilarang Nabi SAW. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu doa Allah. La tad'u ala anfusikum wala ala auladikum wala ala amwalikum. Jangan kamu berdoa atas
Artinya dalam bahasa itu nyumpai. Jangan kamu nyumpai diri kamu, jangan nyumpai anak kamu, jangan nyumpai harta kamu, jangan nyumpai. Nyumpai itu doa yang jahat. Tidak boleh, dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nyumpai. Jadi doa nyumpai baik itu orang yang menzolimi kita. Kita sumpah tidak boleh. Doa orang yang terzolimi itu mustajab. Doa baik, doa yang mustajab, bukan nyumpai. Jadi doa orang-orang yang terzolimi mustajab. Jadi jangan sampai salah gitu nih, nyumpai gitu. Yang lebih seremnya lagi adalah melaknat. Na'udzubillah min dzalik. Ini gampang di media sosial seliweran ini. Laknat nih, nyengok postingan dikit, oh mudah-mudahan laknat Allah. Na'udzubillah min dzalik, hati-hati melaknat. Ini lebih serem daripada nyumpai. Jadi ada namanya nyumpai dan melaknat. Melaknat ini lebih serem. Kan gampang ada orang banyak itu. Laknatullah alaih. Semoga Allah melaknatnya. Hati-hati, tidak boleh melaknat yang tidak terlaknat. Tidak boleh menyumpai seseorang, baik itu wong muslim, bahkan wong kafir dengan wongnya. Karena mana tahu dia akan dapat hidayah dari Allah. Harus fulan bin fulan masih kafir, lakukan ngomong gitu, moga laknat Allah. Tidak boleh. Karena wong itu mungkin masuk Islam dapat hidayah. Yang boleh dilaknat adalah yang sudah jelas dapat vonis laknat. Boleh dilaknat. Siapa? Fir'aun boleh dilaknat. Abu Jahal boleh dilaknat. Karena sudah jelas dapat laknat. Apa laknat? Jauh dari rahmat Allah. Atau yang masih hidup? Siapa yang masih hidup? Iblis. Iblis jelas dapat laknat. Maka boleh. Iblis, syaitan yang terkutuk, terlaknat, laknatullah. Iblis boleh, karena memang dia sudah dengan dalil tidak akan dapat rahmat Allah. Tapi yang lain yang masih tidak boleh. Nah ini gitu gampang. Apa kata Imam Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah? Idza kharajat laknat minal abdi yas'un ila sama wa ghulqa abdunaha. Apabila keluar laknat dari seseorang, naik ke langit, ini laknat. Sampai langit ditutup. Laknat. Kemudian turun lagi ke bumi. Ditutup juga. Laknat ini menuju kepada yang dilaknat tadi. Kalau tepat, maka berdiam di situ. Kalau tidak tepat, laknat tadi, maka mental kepada wong yang ngomong yang tadi. Orang malah melaknat kena. Maka hati-hati kita. Melaknat seseorang, hati-hati. Kalau ada orang yang tidak pernah melaknat iblis, tidak akan ditanya. Kata Imam Ghazali, apakah laknat ini? Perintah atau apa? Kalau seandainya berjadi seumur hidup dia tidak pernah melaknat iblis, tidak pernah melaknat Abu Jahal, tidak pernah melaknat Fir'aun, tidak akan ditanya di hari kiamat. Kenapa kau tidak melaknat? Tidak. Tapi kalau salah melaknat seseorang, maka omongan tadi akan dipertanggungjawabkan. Dari mana tahu engkau bahwa wong ini jauh dari rahmat Allah? Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dengan Abu Jahal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fir'aun dari Al-Qur'an, iblis juga baik. Ada dan kalau yang lain dari mana kau? Akan dipertanggungjawabkan. Makanya akan kembali kepada wong yang melaknat tadi. Na'udzubillah dari justru wong yang ngomong akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu berkahi kita. Allah Subhanahu ampuni segala dosa-dosa kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita, hajat guru-guru kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik untuk kita, dan diberikan Allah Subhanahu husnul khatimah indal maut. Kita dijadikan orang soleh, berkumpul dengan orang-orang soleh, dan kelak kita di hari kiamat berkumpul dengan orang yang paling soleh, pemimpin orang-orang soleh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa ala Sayyidina Muhammad